Assalamualaikum, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel perbincangan isu-isu hukum perkawinan dan keluarga. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teman-teman, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, perceraian harus melalui pengadilan. Di luar itu tidak bisa melakukan perceraian. Artinya, kita tidak bisa mengklaim diri telah cerai dengan pasangan tanpa melalui proses pengadilan. Di samping itu, permohonan talak atau gugatan cerai ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang logis dan dibenarkan menurut hukum sehingga permohonan atau gugatannya dikabulkan pengadilan. Alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, contoh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana berikut ini. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. Perbuatan zina perlu dibuktikan bahwa perbuatan itu benar adanya. Pemabuk, pemadat, penjudi yang sudah parah dan sulit disembuhkan juga menjadi salah satu alasan untuk cerai dengan pasangan. Alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan hal ini, yakni bisa suami atau istri yang meninggalkan pasangannya. Alasan yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan alasan yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain, atau salah satu pihak melakukan kekerasan fisik yang membahayakan dan mengancam keselamatan pihak lain. Alasan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keadaan seperti ini bisa saja terjadi pada suami atau istri. Bisa saja suami atau istri yang mengalami keadaan seperti ini mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan. Alasan yang keenam, suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan. Alasan ini cakupannya sangat luas. Penyebab perselisihan dan pertengkaran bisa bermacam-macam. Bisa karena faktor ekonomi, adanya pihak ketiga, atau hal-hal lain yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Di samping alasan-alasan tersebut, khusus yang beragama Islam, ada tambahan 2 alasan lain sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam, yaitu
Alasan yang pertama, suami melanggar taklik talak. Penjelasan mengenai taklik talak ini akan saya tayangkan pada video berikutnya setelah tayangan ini. Alasan yang kedua, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam agama Islam, dengan murtadnya salah satu dari pasangan berdampak pada rusaknya ikatan perkawinan. Sehingga alasan murtad ini menjadi salah satu alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan. Walaupun telah memenuhi salah satu alasan dari beberapa alasan sebagaimana disebutkan tadi, tidak berarti secara terburu-buru para pihak, yakni suami atau istri, mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan. Perlu ditempuh terlebih dahulu cara-cara kekeluargaan, musyawarah untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Jika pada akhirnya dengan jalan kekeluargaan tidak juga mendapatkan penyelesaian, tentu para pihak, yakni suami atau istri, bisa melanjutkan persoalan mereka untuk diselesaikan di pengadilan. Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan penyelesaian masalah perkawinan ke pengadilan. Demikian penjelasan singkat saya tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan permohonan gugatan perceraian ke pengadilan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.